Love Alarm mengusung kisah romantis remaja yang siap bikin baper berat. Drama yang dirilis 22 Agustus 2019 di Netflix ini bakal mengusung tentang orang-orang yang memakai sebuah aplikasi untuk mengetahui perasaan yang sebenarnya dan melihat siapa saja yang menyukai mereka. Aplikasi ini bakal memberikan notifikasi jika orang yang menyukai berada di radius 10 meter. Kisah romantis dengan bumbu fantasi ini bakal tayang sepanjang 8 episode di Netflix. Tertarik dengan kisahnya? Langsung saja kita mulai alur cerita drama Love Alarm kali ini. Drama ini berawal dari sebuah penciptaan aplikasi alarm yang bisa mendeteksi orang yang dicintai berada dalam jarak 10 meter. Aplikasi ini dioperasikan menggunakan ponsel dan bernama Joe Alarm. Aplikasi ini sangat disukai para siswa SMA, namun tidak untuk Kim Jojo yang merupakan gadis cantik, pintar, dan cerdas. Jojo bahkan tak berniat mengunduhnya. Kehidupannya yang kelam membuat Jojo harus bekerja di sebuah restoran. Jojo melayani para tamu yang datang ke restoran. Dia mengantarkan pesanan dan membersihkan meja. Di restoran yang sama terdapat Lee Hyo-young yang juga bekerja di restoran tersebut. Hye-young memperhatikan Jojo dan tersenyum dari kejauhan. Sahabat Hye-young yang baru saja kembali dari luar negeri mencoba menghampirinya. Sahabatnya itu bernama Sun-oh. Sun-oh merupakan pria kaya yang sangat tampan. Belum sempat masuk ke restoran, Sun-oh sudah melihat Hye-young keluar restoran. Sun-oh pun mencoba meneleponnya, namun Hye-young tak menjawabnya. Dari tempat yang sama, keluarlah Jojo. Hye-young mengikuti Jojo menggunakan sepedanya. Sun-oh yang masih di dalam mobil mencoba mengikuti Hye-young menggunakan mobil yang dikendarainya. Saat sampai di halte bus, Jojo mengambil sebuah brosur dan membuat origami katak dan memainkannya dengan wajah yang senang. Dari kejauhan, Hye-young memperhatikan Jojo dengan tersenyum. Ketika bus datang, Jojo masuk ke dalamnya. Jojo membuka jendela bus untuk menikmati pemandangan. Dan di waktu yang sama, matanya berpandangan dengan Sun-oh yang juga membalas memandanginya. Sun-oh pun akhirnya bertemu dengan Hye-young. Mereka bercengkrama sambil meledek satu sama lain. Paginya, seorang pelayan di rumah Sun-oh membangunkan Hye-young. Hye-young diminta untuk membangunkan Sun-oh karena ibu Sun-oh sudah bangun. Benar saja, Hye-young membangunkan Sun-oh dengan menendangnya. Sun-oh pun terbangun dengan wajah kesal, lalu menyerang Hye-young dengan selimut. Sun-oh berpindah ke sekolah yang sama dengan Hye-young. Saat Sun-oh ke sekolah, semua siswa terpesona dengan ketampanan Sun-oh. Sehingga love alarm di HP Sun-oh terus berbunyi. Di lain tempat, saat Jojo sedang bersama kekasihnya, ia dikagetkan temannya. Temannya mengatakan bahwa Jojo harus menemui gurunya di ruang guru. Saat Jojo pergi ke ruang guru, di tangga ia berpapasan dengan Sun-oh. Mereka saling diam dan berpandangan selama sesaat. Kembalinya Jojo dari ruang guru, ia dihampiri sahabatnya. Sahabatnya menunjukkan foto Sun-oh dan tergagum-gagum dengan ketampanan Sun-oh. Namun, Jojo menyangkalnya. Setelah itu terlihat Sun-oh berdiri di pinggir lapangan. Ia hampir saja terkena bola. Untung saja ada Hye-young yang menahan bola itu agar tak mengenai Sun-oh.
Jojo yang tak jauh dari tempat itu memperhatikan Dugu yang sedang memandangi langit. Tepat pukul 12.30, telepon Dugu berbunyi. Lalu, tiba-tiba terdapat awan yang membentuk lingkaran besar dan kecil yang terdapat lambang hati di dalamnya. Semua orang terkagum melihatnya, tapi Dugu malah memperhatikan Gumi, sepupu Jojo. Saat memperhatikan Dugu, mata Jojo tiba-tiba tertuju pada Sun-oh. Sun-oh pun membalasnya. Sepulang sekolah, Sun-oh meminta supirnya untuk mengikuti Jojo. Tapi, tampaknya Hye-young tidak menyukai hal itu. Karena itu, paginya Hye-young pergi meninggalkan Sun-oh dengan berangkat menggunakan sepeda. Sehingga saat di sekolah, Sun-oh menanyakan, apakah Hye-young marah padanya? Hye-young tak marah padanya, apapun yang Sun-oh lakukan. Saat Sun-oh duduk di taman, tiba-tiba Jojo bersembunyi di belakangnya. Tampak seorang pria yang terus-menerus memanggil-manggil nama Jojo. Karena terganggu, Sun-oh memberitahu keberadaan Jojo. Jojo menjadi sangat kesal. Sepulang sekolah, Sun-oh melihat Jojo tengah murung. Bahkan saat bus datang, Jojo tak menaikinya. Sun-oh akhirnya mengikuti Jojo. Jojo mampir ke toko makeup dan memoleskan lipstik merah di bibirnya. Tiba-tiba Sun-oh melewatinya. Jojo merasa bahwa Sun-oh mengikutinya. Sun-oh heran, mengapa alarm tak berbunyi saat ada Jojo? Sun-oh pun mengajak Jojo untuk berbicara di dalam gang. Sun-oh tiba-tiba menanyakan perasaan Jojo kepadanya. Tak tanggung-tanggung, Sun-oh meminta izin untuk menciumnya. Jojo mencoba mengelak karena ia sekarang memiliki kekasih. Tapi Sun-oh tak peduli. Ia memuji bibir Jojo yang indah dan memegang pipi Jojo, lalu mendekat dan mencium bibirnya. Jojo hanya diam saat Sun-oh menciumnya. Kilat menyala di langit, menandakan bahwa akan segera turun hujan. Mereka pun berlarian untuk meneduh. Jojo menarik tangan Sun-oh dan membawanya ke halte bus untuk berteduh. Saat sampai, Jojo langsung melepas pegangan tangannya dengan gugup. Mereka terus terdiam sampai hujan reda. Akhirnya Jojo berlari untuk pulang. Sesampainya di supermarket, ia mendapat tanggapan sinis dari bibinya karena Jojo telat pulang, dan itu mengurangi pendapatan bibinya. Saat Sun-oh sampai rumah, ia pulang dengan berhati-hati. Tapi beruntungnya ibunya sudah tertidur. Saat Sun-oh ingin merapikan selimutnya, ternyata selimut itu disingkirkan ibu Sun-oh. Itu menandakan bahwa ibu Sun-oh belum tidur dan tengah marah karena Sun-oh pulang terlambat. Hye-young yang mengetahui itu mencoba untuk menasehati Sun-oh agar lebih baik kepada ibunya. Tapi Sun-oh tampak malas membahas ibunya. Ia malah mengganti topik dengan menanyakan perasaan Hye-young kepada Jojo. Hye-young mengatakan ia tak menyukai Jojo. Karena jawaban itu, Sun-oh mengatakan bahwa ia telah mencium Jojo. Tentu saja Hye-young sangat kaget dan pergi meninggalkan Sun-oh. Di rumah, Jojo tak bisa tidur karena membayangkan Sun-oh. Tiba-tiba kekasih Jojo mengirim pesan dan tengah mencoba berubah untuk Jojo. Jojo menjadi merasa bersalah kepada kekasihnya karena telah mengkhianatinya. Paginya, saat berangkat sekolah, Sun-oh terus-menerus meyakinkan perasaan Hye-young kepada Jojo. Tapi, Hye-young tampak mengajukan Sun-oh. Hye-young malah menanyakan alasan Sun-oh mencium Jojo.
Tapi Sun-oh tak mau menjawab sebelum Hye-young mau menjawab pertanyaannya. Mendengar itu, Hye-young langsung melaju pergi meninggalkan Sun-oh. Saat di sekolah, Jojo mencoba menghindari Sun-oh karena ia tak ingin orang di sekitarnya tahu. Terlebih lagi, Jojo tahu apabila sepupunya menyukai Sun-oh. Tiba-tiba Sun-oh didatangi kekasih Jojo dan menghajarnya tanpa ampun karena telah berani mencium Jojo. Hye-young berusaha membantu Sun-oh. Sun-oh berterima kasih dan menanyakan lagi perasaan Hye-young kepada Jojo. Tapi jawaban Hye-young tak goyah. Ia tetap menjawab bahwa tak menyukai Jojo. Sun-oh menyuruh Hye-young untuk menginstal Love Alarm. Hye-young pun menginstalnya dan mensinkronkan dengan hatinya. Di tempat lain, Jojo menemui Dugu, menggantikan sepupunya. Karena kecewa, Dugu memberikan HP yang sebenarnya untuk sepupu Jojo. Saat menghidupkan ponsel, ternyata muncul notifikasi untuk menginstal Love Alarm. Jojo pun menginstalnya dan mensinkronkan dengan hatinya. Paginya, sekolah dihebohkan dengan foto ciuman antara Jojo dan Sun-oh. Mengetahui itu, sepupu Jojo langsung memarahinya dan memakinya di depan banyak orang. Sepupunya terus-menerus mengungkit keluarga Jojo. Jojo yang tak terima langsung meladeni sepupunya dan mengakibatkan mereka adu jambak. Mereka dilerai guru yang ada di sana. Saat kembali ke kelas, sahabat Jojo tampak mengabaikannya. Jojo menjadi sangat sedih. Tapi tiba-tiba Sun-oh datang dan mengulurkan tangannya untuk Jojo. Sun-oh mengajak Jojo keluar. Saat di luar, Jojo lah yang bergantian memegang tangan Sun-oh dan menariknya mengikutinya. Jojo merasa kecewa saat tahu Sun-oh tak menyalakan Love Alarm untuk Jojo. Jojo merasa bahwa Sun-oh sedang bermain-main dengannya dan dengan sengaja menyebarkan foto ciuman mereka berdua. Sun-oh langsung mengajak Jojo ke ruangan gym. Di sana, Sun-oh membuktikan bahwa ia menyalakan Love Alarm untuk Jojo. Sebelumnya Love Alarmnya ia matikan karena terlalu berisik. Akhirnya alarm mereka berdua saling berbunyi. Mereka pun sangat bahagia. Setelah itu Sun-oh sadar bahwa Hye-young ada di dekat mereka dan tiba-tiba pergi meninggalkan mereka berdua. Sun-oh langsung menyusul Hye-young. Sun-oh merasa bersalah karena kejadian tadi. Tapi Hye-young berusaha tegar karena kesepakatan mereka yang membiarkan Jojo memilih melalui Love Alarm. Saat kembali ke dalam kelas, sahabat Jojo masih memberikan batas untuk mereka. Sampai akhirnya sahabat Jojo meluapkan amarahnya karena Jojo mengkhianati kekasihnya. Jojo pun sangat sedih dan menahan air mata. Jojo berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan sahabatnya. Beberapa kali ia meminta sahabatnya untuk bertemu, tapi sahabatnya tak membalasnya. Sahabat Jojo malah mengomentari foto ciumannya dan mengatakan bahwa Jojo sangat keterlaluan kepada kekasihnya. Di luar dugaan, kekasih Jojo malah menyalahkan sahabat Jojo karena telah menghancurkan hubungannya dengan Jojo. Sahabat Jojo menjadi sangat menyesal karena telah menyebarkan foto Jojo dan Sun-oh. Di tempat lain, Sun-oh mendatangi Jojo di tempat kerjanya. Sun-oh memperhatikan Jojo sambil terus tersenyum. Setelah selesai makan, Sun-oh sengaja menunggu Jojo selesai bekerja. Ia ingin melihat kembali Love Alarm mereka saling berbunyi. Tapi Jojo tak mengabulkan permintaan Sun-oh. Love Alarm Jojo sengaja ia matikan. Oleh karena itu, Sun-oh mengikuti Jojo pulang demi Love Alarm. Jojo akhirnya mengabulkan permintaan Sun-oh
dan menghidupkan love alarmnya. Akhirnya love alarm mereka berdua saling berbunyi. Mereka pun menjadi sangat sumringah. Sesampainya di rumah, sepupu Jojo meminta agar Jojo putus dengan Sun-oh karena menurutnya dialah yang pertama menyukai Sun-oh. Tapi Jojo menolaknya. Karena tolakan itu, sepupu Jojo yang bernama Gulmi mengungkit-ungkit kembali tentang keluarga Jojo yang menghancurkan keluarga Gulmi karena masalah utang. Jojo pun keluar dan menangis. Setelah pulang bertemu Jojo, Sun-oh mengajak Hye-yong untuk bertemu. Mereka pun bertemu dan berbincang-bincang. Sambil berjalan pulang, mereka dikejutkan dengan mobil ambulan dan beberapa wartawan. Ternyata kejadian itu adalah penyerangan seorang gadis yang berawal dari love alarm. Dugu memperhatikan beritanya dari kamar. Karena kejadian itu, sekolah membuat suatu kebijakan untuk tidak menggunakan love alarm di sekolah. Para siswa tampak sedih, tapi guru dengan tegas melarangnya. Sepulang sekolah, Jojo bertemu dengan Dugu. Dugu mengungkapkan penyesalannya karena telah membunyikan alarm untuk Gulmi. Karena sekarang Gulmi menjadi sangat membenci Dugu. Jojo merasa kasihan kepadanya, tapi tidak bisa membantu apapun untuk Dugu. Setelah itu tiba-tiba alarm Jojo berbunyi. Ternyata Sun-oh di dekatnya. Mereka pun pulang bersama. Sun-oh sangat heran melihat Jojo yang terus belajar dan bekerja. Saat sampai rumah, Jojo tiba-tiba dimarahi oleh bibinya. Ia menuduh Jojo telah melakukan sesuatu kepada Gulmi. Sampai Gulmi tak mau masuk sekolah. Gulmi juga menceritakan tentang ponsel baru yang dimiliki Jojo, dan Gulmi mengatakan bahwa itu hasil dari merayu pria. Jojo pun pergi membuang sampah, tapi ia mendapat pesan dari Sun-oh. Jojo pun duduk terlebih dahulu untuk membalas pesan Sun-oh sambil tersenyum. Jojo berbohong kepada Sun-oh. Jojo mengatakan bahwa ia telah selesai bekerja dan berniat untuk tidur. Paginya, saat Jojo berangkat sekolah, Hye-yong terkejut saat melihat Jojo. Ia takut jika nanti love alarm Jojo berbunyi karenanya. Hye-yong pun memilih untuk berputar, namun ia terjatuh. Sehingga sesampai di sekolah, Hye-yong pergi ke UKS. Saat lewat UKS, tiba-tiba love alarm milik Jojo berbunyi. Ia pun mencarinya dan mengetahui love alarm itu dari Hye-yong. Mereka pun saling terkejut dan tiba-tiba alarm milik Jojo berbunyi lagi. Karena Sun-oh sedang berada tak jauh dari mereka.